Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur 118 ayat yang kelima yang berkata sebagai berikut. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini sudah sangat sering kita melakukan hal yang diungkapkan oleh pemazmur, yaitu di dalam kesesakan pasti manusia berseru, mencari dan mohon pertolongan Tuhan. Tetapi di dalam upaya itu kita tidak memperhatikan apa jawaban Tuhan untuk kita supaya kita tahu apa yang kita harus perbuat. Sebab itu banyak orang sudah berseru kepada Tuhan dan ketika Tuhan menjawab apa yang dia harus buat, dia tidak buat. Kenapa? Karena sudah sering dia berdoa dengan tidak pernah memperhatikan jawaban dari doanya. Hal inilah yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Karena itu pemazmur pun berkatakan dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi prinsipnya di sini, ketika kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong kita, meluputkan kita, maka kita punya respon. Kita punya tanggung jawab ketika doa kita dijawab, muliakan Tuhan. Banyak kali kita merasa kita yang lebih hebat. Karena kita berdoa, Tuhan dengar doa kita. Ada banyak orang sakit didoakan pendeta, dia sembuh. Dan pendeta itu merasa dialah yang hebat. Jemaat pun merasa, wah pendetanya yang hebat. Sehingga mereka lupa mempermuliakan Tuhan. Dan ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa ketika dia menjawab kita, ketika dia meluputkan kita, ketika dia menolong kita, maka tanggung jawab kita adalah mempermuliakan Tuhan. Jangan salah. Karena kita merasa ketika kita berdoa 2-3 kali dijawab Tuhan selalu, terus kita muat sistem. Oh, doa seperti ini pasti dijawab Tuhan. Doa model begini pasti langsung jawabannya cepat. Bukan. Ketika kita berdoa, Tuhan siap menolong kita. Namun kita harus punya komitmen, kita punya kesepakatan bahwa ketika dia menjawab kita, ketika dia meluputkan kita, kita punya tanggung jawab mempermuliakan Tuhan. Bukan membuat metode doa, bukan membuat satu cara berdoa, bukan. Kalau kita membuat metode doa, cara berdoa, ada banyak doa yang tidak sama dipanjatkan. Yunus berdoa di perut ikan. Ada banyak doa yang bisa dipanjatkan kepada Tuhan. Di dapur api pasti Sadrak, Meshak, Abednego berdoa kepada Tuhan. Memang Alkitab tidak mencatat mereka berdoa di dalam dapur api, tapi mereka sudah membuat komitmen. Kalau Tuhan tidak tolong, mereka tidak akan menyembah berhala. Tapi pasti di saat kita mengalami kesesakan, sudah naluri kita minta Tuhan tolong. Dan itulah yang diingatkan. Ketika dia menjawab kita, tidak ada tanggung jawab yang lain yang kita harus kerjakan selain kita mempermuliakan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 12
ayat 5 hingga ayat 16, bagaimana Rasul Paulus ditahan dan Rasul Petrus ditahan dan jemaat-jemaat mendoakan kepada Tuhan tentang hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami penderitaan di dalam penjara. Dan apa yang terjadi dalam situasi yang tidak nyaman itu, orang-orang percaya berdoa, mohon pertolongan Tuhan bagi hamba Tuhan Petrus yang ada di dalam penjara yang diapit oleh 2 orang prajurit. Di dalam keadaan yang seperti itu, ada orang-orang percaya yang berdoa untuk mereka. Dan Alkitab mengatakan tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahayanya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Petrus bukan berdoa, tapi dikatakan membangunkannya. Malaikat membangunkannya, berarti Petrus lagi tidur. Tapi ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang percaya yang sedang berdoa untuk hamba Tuhan ini. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka berdoa dan sampailah Petrus dalam suatu keadaan yang bebas, dan dia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang yang sedang berkumpul berdoa. Tentunya mereka berdoa untuk Petrus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang perempuan bernama Rode. Dia mau lihat siapa yang mengetuk pintu. Dan dia sangat kenal suara itu adalah suara Petrus. Katanya dalam hatinya, wah, Petrus ada di depan pintu gerbang. Dan kata perempuan itu, beberapa orang yang ikut berdoa di tempat itu berkata, engkau menggigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Mereka itu malaikatnya. Kata mereka itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus mengetuk, dan ketika mereka membuka dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Seringkali dalam kehidupan ini kita tidak respon dengan baik, tapi kita kaget di saat Tuhan menjawab dan membuat doa kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul 12 ini, kita melihat bahwa murid-murid yang sedang berdoa, mereka tidak sadar bahwa mereka menemukan seorang yang mereka doakan lagi ada di dalam pembebasan yang Tuhan telah kerjakan. Dan peristiwa itulah yang membuat seringkali kita sebagai orang percaya tidak percaya dengan apa yang Tuhan buat. Seringkali kita berkata, itu mungkin bukan Petrus. Sama seperti mereka katakan, itu malaikatnya Petrus. Tapi Petrus memberi syarat kepada mereka. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar. Dan pada hari itu gemparlah. Mereka bertanya apa yang telah terjadi dengan Petrus. Itu adalah satu bukti perbuatan Tuhan yang menyelamatkan orang percaya. Maksud Tuhan di situ adalah supaya orang-orang percaya mempermuliakan Tuhan. Tuhan bisa menjawab untuk setiap masalah apapun, tapi milikilah komitmen untuk selalu siap mempermuliakan Tuhan di saat doa kita dijawab. Bukan karena sudah dijawab 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus kita merasa kitalah orang yang terbaik, kitalah orang yang tepat untuk berdoa, sehingga Tuhan selalu menjawab doa kita. Bukan. Tapi ketika Tuhan menjawab, muliakanlah Tuhan. Karena itu tanggung jawab dari orang-orang yang doanya dijawab Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena kasih setiamu kami diingatkan melalui firman Tuhan pagi hari ini.
supaya kami tidak berhenti untuk berseru kepada Tuhan di tengah kesesakan, di tengah kesulitan, di tengah pergumulan. Dan ajarlah kami untuk selalu memiliki suatu tekad, satu komitmen untuk selalu mempermuliakan Tuhan dari setiap jawaban doa yang kami terima dari Tuhan. Ajar kami untuk merendahkan diri, bukan membanggakan diri, karena Tuhan memberkati kami menjawab doa-doa kami. Tapi ajarlah kami untuk selalu merendahkan diri dan mempermuliakan Tuhan dari semua perbuatan Tuhan yang ajaib yang kami alami. Sebab itu Bapa, tolong kami yang sudah pergi bekerja, yang berbisnis, yang sudah di kampus maupun yang sudah sibuk di rumah kami masing-masing. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar kami mengerti apa yang kami perbuat di tengah kesusahan, di tengah kesulitan. Kami perlu mencari Tuhan, dan di saat jawaban kami peroleh, ajarlah kami senantiasa untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk membanggakan diri, tapi meninggikan Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini ibadah mahasiswa, pemuda dan remaja dimulai pada jam 6 sore, disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page. Dan besok hari Minggu kita ibadah pada jam 8 pagi, karena kita masih mengikuti peraturan protokol pemerintahan mengenai pencegahan penyebaran COVID. Maka kita melakukan satu kali saja. Semua disiarkan melalui YouTube channel, Facebook page, dan Instagram GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.